Assalamualaikum, balik lagi bersama Rafael 5. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel ini. Alhamdulillah sekarang channel Rafael 5 sudah dimonetize berkat teman-teman semua. Oke, ada saran konten dari salah satu subscriber kita, cara menghitung masa subur. Masa subur sangat penting diketahui bagi yang ingin merencanakan kehamilan atau yang ingin melakukan KB dengan metode alami tanpa kontrasepsi. Masa subur atau ovulasi adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ke tuba falopi untuk dibuahi. Ada beberapa tips cara mengetahui masa subur, salah satunya dengan menggunakan metode kalender. Mengukur masa subur menggunakan metode kalender agak sulit kalau frekuensi haid atau menstruasi tidak teratur. Kalau haid atau menstruasi kalian teratur, menggunakan metode kalender ini efektif untuk menentukan masa subur. Ini adalah salah satu contoh gambar diagram sistem metode kalender untuk menghitung masa subur. Infertil, masa tidak subur. Menstruasi infertil adalah masa tidak subur atau saat menstruasi. Dan fertil adalah masa subur. Untuk lebih jelas lagi kalian bisa lihat di gambar diagram berikut. Di sini sudah tertulis dengan jelas kapan masa paling subur dan tidak subur. Menurut diagram berikut bisa dilihat kalau lama menstruasinya 7 hari. Hari pertama masa subur itu dimulai dari hari ke-8 sampai hari ke-19. Hari ke-8, 9, dan 10 itu masa suburnya sedang, yaitu 40-60% kemungkinan hamil. Dan tanggal 11 sampai tanggal 16 itu masa paling subur, yaitu 80% kemungkinan hamil jika berhubungan pada tanggal berikut. Dan tanggal 17, 18, 19 masa subur sedang. Sedangkan hari ke-20 sampai 32 itu adalah masa tidak subur. Kemungkinan hamil hanya 5%. Ingat, sistem kalender ini hanya bisa digunakan pada orang yang siklus menstruasinya teratur. Jika siklus menstruasinya tidak teratur, bisa juga menggunakan sistem kalender, tetapi agak sulit. Agar lebih mudah menghitung masa subur, kalian bisa menggunakan aplikasi yang ada di Play Store. Tinggal download saja kalender menstruasi. Menggunakan kalender ini kalian bisa menghitung masa subur dengan mudah. Tinggal install. Oke, tinggal buka aplikasinya. Kalau kalian belum pernah menggunakan aplikasi ini, bisa menggunakan akun baru. Lalu di sini ada pertanyaan lama periode Anda. Darah tidak keluar lagi biasanya antara 4 sampai 7 hari. Ini lama menstruasinya biasanya misalnya 7 hari. Dan siklusnya 28 hari. Tanggal mulainya misalnya hari ini awal haid. Tinggal klik selesai. Dan di sini langsung keluar kapan haid berikutnya. Ini 7 Desember jika haid pertama hari ini dan lama siklusnya 28 hari. Dan masa subur berikutnya itu tanggal 18 November. Lebih jelas lagi kalian bisa lihat di kalender. Klik di kalender yang tulisan kalender di sini. Yang kotak warna pink ini adalah hari menstruasi. Tadi kan kita isinya 7 hari. Tanggal 9 sampai di 15. Penjelasannya tinggal klik aja di tanggal berikutnya. Di sini akan keluar penjelasannya di bawah, yaitu peluang hamilnya rendah di tanggal 16 dan 17. Dan mulai tanggal 18 adalah masa subur. Peluang hamilnya sedang. 19 juga sedang peluang hamilnya, 20 juga sama. 21 sudah mulai masa paling subur, yaitu peluang hamilnya tinggi. 22 juga tinggi, dan 23 puncak masa subur, yaitu hari ovulasi. Peluang hamilnya sangat tinggi di tanggal 23 ini. Tanggal 24 kembali lagi sedang, tetapi ini masih dalam masa subur. 25 masih masa subur, 26 juga, 27 juga masih masa subur, dan 28 mulai masa tidak subur. 29, 30 sampai masa tidak subur dimulai dari tanggal 28, 29, 30 sampai haid, masa sampai hari menstruasi berikutnya. Selain menggunakan sistem kalender, ada juga sistem yang paling gampang mengetahui masa subur, yaitu dengan menggunakan alat tes masa subur yang bisa kalian dapatkan di toko-toko online. Salah satunya seperti OvuTest ini. Alat tes kesuburan hampir sama dengan alat tes kehamilan. Pemeriksaannya menggunakan urin. Bedanya kalau alat tes kehamilan digunakan dengan urin pada pagi hari, sedangkan alat tes kesuburan digunakan pada urin saat siang hari.
Arigatou gozaimasu.